Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 29. Ayo, punya anak. Walau tidak begitu yakin, Helios yang kembali berutup wajah menggunakan masker hitam. Selain ia yang juga memakai kacamata hitam, berangsur menatap si bocah. Papa. Panggil bocah perempuan dan kiranya berusia 3 tahun itu. Setelah kembali tergelak, Cole berangsur memberikan bocah itu kepada Helios. Ia menaruhnya dengan sangat hati-hati di pangkuan sang suami. Deg-degan ya, Mas, ujar Tuan Mahesa yang melihat betapa sang menantu sangat takut menyentuh si bocah. Ia yakin Helios terlalu takut melukai bocah perempuan di pangkuannya. Helios mengangguk-angguk sambil menatap Tuan Mahesa. Ia berangsur menunduk dan membuat tatapannya dengan tatapan si bocah bertemu. Bentar, aku panggil petugas restoran. Ini anak siapa? Kok tersesat ke sini? Ucap Cole yang kemudian memilih pergi dari sana. Nanti kalau kami punya anak perempuan tapi matanya sipit mirip aku, kurang lebih penampakannya begini. Namun andai anak kami matanya mirip Cole, pasti akan sangat cantik. Matanya lebih mirip mata boneka, batin Helios. Dipanggil papa dan terus ditempeli bocah layaknya sekarang membuat sekelas Helios yang kejam karena masa lalunya mendadak ingin punya anak. Punya satu saja, tapi jangan hanya satu. Kasihan kalau enggak punya saudara. Punya banyak saja, lagian aku lihat Cole siap. Dia sudah siap jadi ibu, batin Helios. Malamnya, ketika mereka bersiap tidur dan Cole baru saja beres menepuk-nepuk wajah Helios menggunakan cairan, dan sebelumnya juga Cole aplikasikan di wajahnya sendiri. Helios mengajak Cole bicara. Ngobrol apa, Mas? Kelihatannya serius banget. Masih mengenai operasi, lusa kita berangkat ke sana, ucap Cole. Di hadapannya, Helios yang masih duduk selonjor dan juga menunduk justru menyebut anak. Anak bagaimana, Mas suami sayang? Cole belum paham mengenai arah obrolan sang suami. Helios berangsur menoleh kemudian menatap Cole. Belum sempat bicara, Cole sudah buru-buru merangkak kemudian berakhir duduk di pangkuannya. Sementara kedua tangan Cole juga sudah langsung merekap tengkuknya. Hal yang sepertinya akan menjadi rutinitas Cole kepadanya. Gara-gara di restoran ya, Mas jadi ingin punya anak apa bagaimana? Tanya Cole. Helios menghela nafas pelan sambil memejamkan kedua matanya. Aku juga mau punya anak, tapi lihat kondisi dulu, ucap Cole. Mendengar itu, Helios berangsur membuka matanya dan berakhir menatap serius kedua mata lebar Cole. Tak ada lagi keceriaan di sana, yang ada keseriusan dan juga tuntutan. Tumbuh bersama orang tua penyayang yang juga memberikan fasilitas lengkap saja kadang membuat beberapa anak merasa itu kurang. Apa kabar jika anak itu tumbuh di keluarga berantakan? Aku nggak mau bila waktu yang anakku jalani harus diisi dengan teriakan apalagi kebencian dari papanya sendiri. Aku mau punya anak, tapi Mas juga harus siap. Karena setelah kita memutuskan untuk memiliki anak, otomatis kita juga harus siap menjadi orang tua baik. Definisi orang tua sendiri bukan hanya ibu yang mengurus anak, dan juga pekerjaan rumah tangga, atau papa yang cukup bekerja dan menuntut istri maupun anak-anaknya sempurna. Karena orang tua sudah sewajarnya bekerja sama, bukan hanya seorang ibu yang berkewajiban mengurus sekaligus memberi kasih sayang penuh kepada anak-anaknya. Karena seorang papa juga memiliki peran yang sama. Aku enggak mau anak-anakku kekurangan apapun, apalagi kasih sayang orang tua. Lihat saja kasus Kak Ciko, kurang apa aku dan keluargaku, tapi hasilnya sefatal itu.
Kole menunduk sedih. Juga, Kole sengaja menggantung ucapannya, membuat Helios yang masih menyimak serius, menjadi makin penasaran. Apa? Ini mengenai pekerjaan Helios, tapi Kole bingung mengatakannya. Meski harusnya, kini juga menjadi waktu yang tepat untuk Kole melakukan bersih di kehidupan Helios. Melihat Kak Cinta yang tetap belum ikhlas mengakhiri hubungan dari Akala, aku beneran nggak bisa diam apalagi tenang karena dampaknya pasti akan menyeret banyak pihak. Belajar dari apa yang sudah terjadi pada Kak Ciko, jadi, demi kebaikan bersama agar tidak terjadi konflik fatal di masa depan, aku maju atas restu orang tua dan juga Kak Calvin. Hanya Kak Cinta yang tidak tahu. Kak Cinta baru tahu di detik terakhir kami bertukar posisi, sebelum menjalani ijab kabul. Aku menyiapkan semuanya sendiri, termasuk berkas keperluan buat ijab kita. Orang tuaku dan juga Kak Calvin sampai terkejut karena mungkin mereka enggak kepikiran ke situ. Delapan hari sebelum pernikahan, aku sudah membereskan semua persiapan, termasuk sengaja Kole mengakhiri ceritanya dengan jantung yang seolah nyaris loncat. Karena setelah ia membahas tatapan iba seorang Helios langsung berubah menjadi sangat tajam. Helios terlihat sangat marah. Kenapa sampai tanya Helios. Helios berpikir, apakah Kole tidak sudi memiliki anak darinya? Ia benar sudah langsung marah dan dadanya sudah bergemuruh. Dari awal Mas sangat membenciku. Mas membenciku tanpa alasan. Sementara aku enggak mungkin membiarkan anakku merasakan kebencian dari papahnya sendiri. Aku beneran nggak mau jadi wanita bodoh yang serba pasrah, apalagi dikit-dikit nangis. Aku dilahirkan sekaligus dibesarkan penuh cinta oleh orang tuaku. Kenapa aku harus mengorbankan hidupku bahkan hidup anakku? Sekarang sudah enggak, refleks Helios menahan ucapan Kole. Kole mendengkus dan menatap sedih Helios. Aku dan anak butuh Mas. Sementara Mas nggak mungkin meninggalkan dunia mafia Mas. Mas selalu bilang, anak buah Mas butuh Mas. Lalu, bagaimana dengan aku dan anak kita? Detik itu juga Helios diam. Helios merasa tertampar dan perlahan menunduk. Aku bahkan nggak tahu, Mas beneran akan pulang, atau Mas akan terus membuatku menunggu, atau malah, bukan hanya Mas yang tinggal nama, tapi juga anakku. Cairan hangat menjadi berjatuhan dari kedua sudut mata Kole tanpa bisa kembali ditahan. Mikirnya ke situ, setiap hal apalagi yang menyangkut nyawa orang yang kita sayangi, wajib dipikirkan untuk jangka panjangnya. Mas, lanjut Kole dan kali ini mulai terseduh-seduh. Yang ada di bayangan Kole, Helios akan langsung mengamuk bahkan membuangnya. Namun ternyata, pria itu justru mendekapnya. Helios menggunakan kedua tangannya yang terluka untuk mendekap Kole. Dekapan lembut yang makin lama makin erat. Bahkan, sebuah kata maaf turut terucap.
Kata maaf yang tentu saja sangat jarang bahkan terkesan mustahil keluar dari bibir seorang Helios. Berbeda dari biasanya, kali ini Cole hanya terseduh-seduh. Cole tak sanggup membujuk Helios lagi karena membahas ketakutannya mengenai anak dan juga pekerjaan Helios. Baginya sudah sangat menyakitkan. Aku mungkin bisa bertahan, tapi aku enggak mungkin membiarkan anak-anakku juga merasakan. Karena yang aku mau, sampai di napas terakhir, yang anak tahu papahnya merupakan superhero nyata untuk mereka, ucap Cole masih terseduh-seduh. Dunia kami mengajarkan, kami harus menjadi yang terbaik dari semua yang terbaik. Membunuh atau dibunuh. Karena tidak berulah saja, lawan akan dengan sengaja berulah agar kita menyerah. Tunduk sekaligus menjadi budak mereka, lirih Helios. Jangan pernah menyamakanku dengan yang lain termasuk menyamakan aku dengan Excel. Karena keluarnya Excel saja membuatku harus mengerjakan apa yang harusnya dia tanggung di dunia kami. Sejatinya, memang tidak ada pilihan yang benar lebih baik. Semuanya berisiko. Semuanya memiliki konsekuensi. Namun bukan berarti, aku enggak bisa membahagiakan istri dan anak-anakku. Helios mengakhiri ucapannya dengan air mata yang jatuh membasahi pipinya. Bagi Cole, apa yang Helios katakan juga tak ubahnya tamparan untuknya. Ini mengenai tidak adanya pilihan yang benar baik. Semuanya termasuk pilihan yang dianggap paling baik tetap memiliki risiko sekaligus konsekuensi. Juga, Helios yang seolah sudah menegaskan, pria itu tetap akan menjadi suami sekaligus papa yang terbaik bagaimanapun kondisinya. Siapapun Helios di dunia ini, tentunya, semua itu sudah menjadi risiko sekaligus konsekuensi Cole yang memilih menikah dengan Helios. Kenyataan yang justru membuat Cole dilema. Gamang, Mas beneran nggak akan keluar, lirih Cole. Aku akan melakukan yang terbaik, sergah Helios. Beneran nggak ada alasan untuk bisa, Cole langsung pusing. Masa iya, seumur hidupnya harus terus menjadi mafia? Jangan, anak mereka juga. Jangan pernah meninggalkanku. Helios menunduk dalam dan perlahan mengunci pundak kiri Cole menggunakan dagunya. Pelan, buat usaha seperti Mas Excel. Menjadi yang terbaik dari semua yang terbaik tanpa harus jadi mafia. Lawan Mas pun nggak bisa macam-macam. Cole masih berusaha, tapi Helios tak lagi merespons meski kali ini, pria itu tetap memeluknya. Aku sayang Mas, aku sayang banget ke Mas, apalagi Mas suamiku. Lumrah aku khawatir. Lumrah aku ingin yang terbaik buat Mas. Sepanjang Cole berbicara, Helios tetap bungkam. Cole berpikir, Helios terlalu bingung. Buktinya ketika ia mencoba mengakhiri dekapannya, Helios tidak mengizinkan. Helios buru mengeratkan dekapannya. Punggung Cole sampai bunyi, leketuk, lantaran Helios memeluknya terlalu erat. Aku juga enggak mau Mas ninggalin aku, Cole menyerah. Ia menyandarkan kepalanya di bahu Helios. Mungkin di suatu masa, kami akan terbebas dari semuanya. Aku benar akan menunggu.
dan aku akan menjadi istri yang berguna untuk suamiku. Batin Kole yang kemudian berbisik, "Ayo kita punya anak, Mas." Walau hanya diam, bisikan dari Kole barusan sudah langsung membuat air mata seorang Helios berjatuhan. Bersamaan dengan itu, hati Helios juga menjadi diselimuti rasa hangat sekaligus ngilu. Kebahagiaan yang lagi tak luput dari luka tetap Helios rasa. Sebab Helios sadar, keputusan tersebut Kole ambil di atas luka yang harus istrinya itu tanggung. Aku KB suntik yang 1 bulan. Harusnya efeknya nggak sampai 1 tahun. Nanti sambil urus operasi Mas, kita juga bisa sambil promil. Lanjut Kole bersemangat meski yang ada, makin ia bersemangat, makin deras juga air mata yang mengalir. Tak hanya air matanya, tapi juga air mata sang suami. Hampir setengah jam lamanya mereka bungkam sambil terus berpelukan. "Ayo tidur." Helios sengaja mengakhirinya, bersikap seolah semuanya baik-baik saja. Jalan ninja yang selalu dipilih mereka untuk mengurangi risiko fatal. "Mau foto dulu?" rengek Kole yang juga mengambil jalan ninja paling jitu. Helios menggeleng dan berangsur berusaha merebahkan tubuh, meski sang istri terus bertahan di pangkuannya. Kole terus saja memohon, benar berisik. Wanita itu memang sempat meninggalkannya, tapi Kole kembali sambil membawa ponsel yang diambil dari nakas sebelahnya. Helios pasrah dan langsung mendekap punggung Kole sambil membenamkan wajahnya di bahu kiri istrinya itu, bertepatan ketika Kole mengabadikan kebersamaan mereka melalui bidik kamera. Mas, ayo kita foto kaki kita, di bawah selimut biar kayak orang. Apalagi, sih, sudah tidur, merem, sudah malam. Mas, sekali saja, diam ya, diam, aku mau foto kita. Innalillahi Kole. Hidup Helios benar tidak baik saja. Memiliki istri cantik fisik maupun cantik hati, tapi sangat berisik. Bersambung.